Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafiz Datul Jannah dengan NIM 1255031302. Saya dari program studi Sistem Informasi Fakultas Saintek, Sains dan Teknologi. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan dari rangkuman materi dari mata kuliah Analisa Proses Bisnis dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima. Pertemuan pertama kita membahas tentang analisa proses bisnis. Nah, sebelum kita memasukkan itu, kita harus tahu apa itu analisa proses bisnis. Nah, jadi analisa proses bisnis itu adalah kegiatan mempelajari dan mengevaluasi alur kerja dalam satu organisasi. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana suatu produk atau layanan dihasilkan serta menemukan peluang perbaikan agar proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu apa tujuan dari mata kuliah tersebut? Ya, ada 4 tujuan, yaitu yang pertama, kita diharapkan mampu menjelaskan definisi, jenis, dan komponen proses bisnis dalam sebuah organisasi. Yang kedua, kita harus mampu menggambarkan proses menggunakan tools dan seperti flowchart. Nah, yang ketiga, kita diharapkan mampu mengevaluasi kinerja proses berdasarkan waktu, biaya, dan kualitas. Dan yang terakhir, keempat, yaitu kita harus memahami bagaimana analisa proses bisnis menjadi dasar dalam membangun sistem informasi dan digital organisasi. Mata kuliah ini mengajarkan kita cara membedah proses kerja dalam satu organisasi agar kita bisa memahami dan memperbaikinya. Di dalam pertemuan kedua, kita memulai masuk ke konsep inti, yaitu apa itu bisnis dan apa itu proses bisnis. Nah, jadi kita ini menjelaskan apa itu bisnis. Jadi, bisnis adalah kegiatan di dalam organisasi atau perusahaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan atau profit. Nah, apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang menerima, masuk, atau disebut dengan input, kemudian memprosesnya, lalu menghasilkan keluaran yang dimaksud dengan output dalam suatu organisasi yang bertujuan menghasilkan keuntungan. Yang penting dipahami di sini adalah proses bisnis menekankan pada bagaimana sebuah hasil itu dicapai, bukan hanya apa hasilnya. Aktivitas-aktivitasnya terurut berdasarkan waktu dan tempat, punya titik awal dan akhir yang jelas. Sebuah proses bisnis juga dipecahkan menjadi beberapa subproses. Contohnya, proses terbit KHS mahasiswa terdiri dari banyak subproses. Mulai dari input nilai dosen, rengkap nilai, verifikasi, dan hingga penerbit KHS. Nah, jadi komponen-komponen proses bisnis ada 7, yaitu yang pertama input, yang kedua proses aktivitas, yang ketiga output, yang keempat tujuan, yang kelima aturan, dan keenam pelaku, dan yang terakhir sumber daya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan satu persatu. Jadi di input itu yaitu segala sesuatu yang menjadi masukan awal, bisa berupa barang, material, jasa, atau informasi. Yang kedua, proses atau aktivitas, serangkaian kegiatan yang mengolah input menjadi output. Yang ketiga, output. Di sini hasil dari pemrosesan bisa berupa produk, jasa, dan informasi. Keempat, tujuan. Setiap proses harus punya tujuan yang jelas untuk apa proses itu dikerjakan. Jadi yang nomor 5, aturan. Ketentuan yang mengatur jalan dan proses. Yang keenam, pelaku, orang atau bagian yang menjalankan dan terlibat dalam proses. 7, sumber daya. Segala sesuatu yang digunakan dalam proses mencakup manusia, perangkat keras,
perangkat lunak, dan jaringan dan data. Contohnya yang di dunia nyata seperti supaya lebih memudahi dan dipahami, bayangkan proses memasak nasi. Kalau menggunakan kayu bakar, proses panjang. Cuci beras, isi air, menyalakan tengku, dan seterusnya. Tapi kalau pakai magic jar, proses jauh lebih sederhana dan efisien dan mudah dilakukan. Ini menunjukkan bahwa proses bisnis bisa berubah seiring perkembangan teknologi. Contoh lainnya seperti lebih relevan adalah pengisian KRS. Kalau dulu dilakukan secara manual dengan kertas form, sekarang sudah menggunakan sistem e-res. Teknologi mengubah cara proses bisnis dijalankan menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Bagaimana cara mengetahui proses bisnis? Ada berapa teknik yang bisa digunakan? Ada 5, yaitu wawancara, melakukan pertanyaan kepada pelaku proses, observasi, mengamati langsung proses yang berjalan. Yang ketiga, dokumentasi, mempelajari dokumen atau catatan yang ada. Yang keempat, kuesioner, menyebarkan pertanyaan tertulis. Yang kelima, GAD, Joint Application Development, teknik komparasi antara tim proyek pengguna dan manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi. Di suatu proses bisnis ada ciri-ciri proses bisnis. Sebuah proses bisnis memiliki ciri-cirinya. Yang pertama, namanya spesifik. Misalnya proses pengiriman barang atau proses pengajuan kredit. Yang kedua, melibatkan beberapa fungsi dalam organisasi. Yang ketiga, outputnya sudah ditetapkan dengan jelas. Di pertemuan ketiga, kita belajar istilah-istilah penting dan bagaimana proses bisnis diklasifikasikan. Istilah penting dalam proses bisnis yang pertama adalah pemasukan atau supplier, yaitu pihak sebelum proses yang menyiapkan input untuk diproses. Pemasok dibagi dua, yaitu yang pertama, pemasok internal, pihak di dalam perusahaan yang menyediakan sesuatu untuk rekan kerja lainnya. Yang kedua, pemasukan eksternal, pihak di luar perusahaan yang memasuk sesuatu ke dalam perusahaan. Yang kedua adalah pelanggan, customer, yaitu pihak setelah proses yang menerima dan menggunakan output dari proses. Sama seperti pemasok, pelanggan juga dibagi menjadi internal dan eksternal. Yang ketiga adalah input, masukan awal berupa barang, jasa, informasi. Yang keempat adalah output, hasil dari proses bisa berupa barang, jasa, atau informasi. Yang kelima adalah pemilik proses atau proses owner, pihak yang melakukan dengan bertanggung jawab terhadap proses tersebut. Ini sering disebut PAC atau person in charge. Contoh untuk memperjelasnya, bayangkan proses membuat kopi seperti di kafe. Yang pertama yaitu pemasukan eksternal adalah penjual kopi dan penjual gula. Yang kedua, pemasukan internalnya adalah orang yang memasakkan air panas. Yang ketiga, pelanggan internal adalah barisan yang menggunakan air panas tersebut. Yang keempat, pelanggan eksternal adalah pengunjung yang menikmati kopinya. Yang kelima, inputnya adalah air panas, bubuk kopi, gula, dan alat-alatnya. Yang keenam, outputnya adalah secangkir kopi panas. Yang ketujuh, PAC-nya adalah barista yang bertanggung jawab atas kopi yang dihasilkan. Nah, di sini ada klasifikasi proses bisnis. Proses bisnis dalam sebuah organisasi dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama, proses inti. Proses inti adalah proses yang dimulai dari identifikasi kebutuhan pelanggan di akhir dengan pengiriman produk jasa ke pelanggan dan penerima pembayaran. Proses ini langsung berhubung dengan produk yang diberikan kepada pelanggan. Aktivitas dalam proses ini meliputi ada inbound logistik, menerima dan menyimpan bahan baku, ada operation, mengolah bahan baku menjadi produk. Yang ketiga, outbound logistik, mendistribusikan produk ke pelanggan. Yang keempat, marketing dan sales, mempromosikan dan menjual produk. Dan yang kelima, yang terakhir, service, melayani pelanggan setelah produk diterima. Contohnya proses inti, pemasaran, penjualan, desain produk pengirim, sehingga penagihan dan penerima pembayaran. Yang kedua yaitu proses pendukung atau support process. Proses pendukung adalah proses yang tidak secara langsung memberikan nilai tambahan pada produk,
namun tetapi diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses inti. Aktivitas dan proses pendukung meliputi procurement, pengadaan sumber daya. Yang kedua, teknologi development, pengembangan teknologi. Yang ketiga, human resource management, pengelolaan SDM. Jadi yang terakhir itu frame infrastructure, sistem dan struktur manajemen perusahaan. Di pertemuan keempat yaitu materi 4, kita mempelajari tentang salah satu tools yang penting dalam analisa proses bisnis yaitu SIPOC. Jadi di sini kita akan menjelaskan apa itu SIPOC. SIPOC adalah salah satu tools yang digunakan dalam pendekatan Sigma. SIPOC merupakan singkatan dari SIPOC, yaitu S itu suppliers, pemasok, I itu inputs, memasukkan, P itu proses, yaitu proses, O itu output, keluaran, dan C itu customer, pelanggan. SIPOC itu memberikan gambaran menyeluruh tentang pengaruh sesuatu proses terhadap pelayanan konsumen. Hal dari analisis SIPOC adalah sebuah template atau kinerja kerja yang digunakan sebagai titik awal sebelum kita memulai memetakan pengukuran dan peningkatan suatu proses. Mengapa SIPOC itu penting dalam kehidupan kita? Jadi SIPOC itu membantu kita melihat proses secara menyeluruh dan sistematis. Dari mana salah satu input, bagaimana proses, dan siapa yang menerima outputnya. Dengan SIPOC kita bisa mengidentifikasikan apakah ada bagian proses yang kurang diefisien atau perlu diperbaiki. Bayangkan SIPOC seperti peta jalan sebuah proses bisnis. Sebelum kita membenahi jalan, kita harus tahu dulu apa lengkapannya. Di pertemuan kelima, yaitu materi yang terakhir yaitu 5, kita memasukkan ke topik yang sangat penting dalam dunia sistem informasi yaitu UML. Di sini kita harus tahu itu apa UML. Apa itu UML? UML adalah bahasa pemodelan berbasis grafik atau gambar yang digunakan untuk mengevaluasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan sebuah sistem pengembang perangkat lunak berbasis objek dan oriented. Yaitu UML juga bisa digunakan untuk pemodelan proses bisnis. Jadi di situ jenis-jenis diagram dalam UML mengidentifikasikan 8 jenis diagram utama. Mari kita bahas satu persatu. Contoh yang pertama yaitu use case diagram. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas dari sebuah sistem. Yang ditekan di sini adalah apa yang bisa dilakukan sistem, bukan bagaimana cara melakukannya. Komponen dalam use case diagram yaitu ada aktor. Aktor itu entitas luar yang berkomunikasi dengan sistem. Bisa berupa pengguna, orang, sistem eksternal, atau lingkungan fisik. Yang kedua ada use case. Use case itu menggambarkan fungsionalitas dari suatu sistem, misalnya login, pemesanan barang, atau lihat katalog. Yang ketiga yaitu relasi, hubungan antara elemen. Yang kedua ada kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan interaksi antar kelas beserta atribut-atribut yang melekat pada kelas tersebut. Yang pertama, kelas adalah satu set objek yang memiliki atribut dan perilaku yang sama. Contoh, kursi dan meja bisa diklasifikasikan dalam kelas furnitur. Yang kedua adalah atribut, adalah properti yang dimiliki oleh kelas. Yang ketiga adalah operasi, adalah layanan atau aksi yang bisa dilakukan oleh kelas. Yang keempat, atribut dan operasi memiliki tingkat akses privat atau protection dan di publik. Yang kelima, multiplicity, menentukan banyak hubungan antara objek seperti 1 to, min 1, min 2, dan to my, dan seterusnya. Yang ketiga adalah sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam urutan waktu. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek dan sebuah skenario. Diagram ini punya dua sumbu, yaitu sumbu horizontal untuk objek-objek yang terlihat, yang kedua sumbu vertikal untuk waktu live length. Yang keempat adalah collaboration diagram. Collaboration diagram merupakan secara alternatif untuk menggambarkan skenario sistem mirip dengan sequence diagram, namun fokus pada hubungan dan kolaborasi antar objek, bukan urutan waktu.
Perbedaan dengan sequence diagram lebih mudah dibaca karena menggunakan urutan waktu, cocok untuk fase analisa awal. Collaboration diagram lebih cocok untuk fase desain karena memperlihatkan gambar besar hubungan antar objek. Yang kelima yaitu state transition diagram. State transition diagram menggambarkan tradisi dan perubahan keadaan suatu objek dari satu state dan ke state lainnya. Elemen yang terlibat adalah start, keadaan awal, dan ending, keadaan akhir. Yang kedua, state, kondisi saat suatu objek. Yang ketiga, state transition, perubahan dari satu state ke state berikutnya. Yang keempat adalah transition to self, transisi yang kembali ke state yang sama. Contohnya seperti state diagram ATM. Untuk dari outline, kemungkinan kartu dimasukkan, verifikasi PIN, dan transaksi berlangsung sehingga selesai. Yang keenam adalah activity diagram. Activity diagram menggambarkan proses-proses yang terjadi dari aktivitas dimulai hingga aktivitas berhenti. Diagram ini sangat mirip dengan flowchart karena memodelkan alur kerja dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Aktivitas diagram juga bermanfaat untuk menggambarkan paralel atau interaksi antar beberapa use case. Yang ketujuh adalah komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antara komponen perangkat lunak, termasuk ketergantungan di antara sebuah komponen, menggambarkan potongan fisik dari implementasi sistem seperti short code, binary, atau file executable. Yang ke-8 yaitu deployment diagram. Deployment diagram menggambarkan detail bagaimana letak komponen pada mesin server atau perangkat keras. Dengan diagram ini, kita bisa melihat dari mana setiap bagian sistem ditempatkan secara spesifik. Jadi, itulah rangkuman materi kuliah analisa proses bisnis dari pertemuan pertama dan pertemuan kelima. Kita sudah mempelajari mulai dari apa itu proses bisnis, komponen-komponennya, istilah-istilah penting seperti supplier, customer, input dan output, klarifikasi proses menjadi proses inti, dan proses pendukung, tools, SIPOC untuk menganalisis proses, hingga UML dengan 8 jenis diagram. Semoga penjelasan dari saya ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika ada kata-kata yang kurang belebit dan kurang lengkap, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.